Baik, kita lanjutkan tentang penyelesaian fuzzy database ya, menggunakan metode Tahani. Ya, di sini saya punya sebuah database konvensional ya, misalnya data mahasiswa calon penerima beasiswa. Di sini ada data ya, NIM nama, TOEFL, IPK, dan penghasilan orang tua. Nah, dari data tabel ini ya, kita bisa melakukan query ya kalau menggunakan basis data konvensional ya. Misalnya saya mau menampilkan nama-nama mahasiswa TOEFL-nya lebih dari 350. Jadi kalau di basis data konvensional tinggal kita gunakan query where TOEFL lebih dari 350 sehingga bisa dapatkan nilai seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menampilkan penghasilan orang tua yang kurang dari 1 juta seperti ini. Jadi select nama, koma penghasilan from mahasiswa where penghasilan kurang dari 1 juta sehingga dapatlah hasil seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin menampilkan nama-nama mahasiswa IPK-nya lebih dari 2 misalnya, sehingga bisa ditampilkan data seperti ini dengan kondisi seperti ini. Ya. Namun ini akan menjadi satu problem kalau misalnya yang kita ingin cari adalah IPK-nya itu nilainya bagus, nilai TOEFL-nya tinggi, dan penghasilan orang tuanya sedikit. Bagaimana bentuk query-nya? Jadi kita dihadapkan dengan kasus kalau datanya itu adalah CRIPS ya. Jadi dengan query-nya tuh bilangan CRIPS. Nah, caranya adalah kita mengubah database konvensional tadi, tabel konvensional tadi ya. Kemudian kita kategorikan berdasarkan domainnya ya ke dalam himpunan. Misalnya kalau untuk TOEFL itu kita bagi ke dalam himpunan rendah, menengah, dan tinggi. Hasilnya seperti ini ya. Ini ada satu grafik fuzzy untuk TOEFL ya. Kemudian ini fungsi keanggotaan fuzzy-nya ya. Kemudian kita coba hitung nilai TOEFL ya dengan nilai TOEFL tertentu tadi ya. Kemudian kita hitung nilai derajat keanggotaan fuzzy-nya ya, rendah, menengah, tinggi ya. Kita hitung berdasarkan nilai TOEFL tadi sehingga dapatlah nilai rendah, nilai menengah, dan nilai tinggi ya. Kemudian kita juga melakukan ya untuk IPK ya. IPK ini kita buat misalnya jelek, cukup, dan bagus ya. Jadi jelek, cukup, dan bagus dengan grafik fuzzy seperti ini. Dari grafik ini kita transformasikan ke dalam fungsi keanggotaan fuzzy ya. Seperti ini persamaannya ya. Ya. Kemudian kita coba hitung ya dengan nilai IPK, walaupun sini IPK-nya bulat ya. Seharusnya ini nilainya tipe float ya. Ada komanya ya. Tapi ini contohnya sih dalam bentuk ini ya. Oke. Jadi kita bisa tentukan nilai IPK berdasarkan nilai dari IPK yang ada ya. Jadi jelek, cukup, dan bagus. Kemudian penghasilan orang tua juga kita bisa kelompokkan ya, misalnya sedikit, sedang, dan banyak. Jadi sedikit, sedang, banyak ya. Hasilnya ya seperti ini. Ya, sedikit, sedang, banyak. Ya. Nah, setelah ini kita buat ya, database ini kita ubah ke dalam bentuk fuzzy. Nanti tinggal kita ambil misalnya kalau yang ini ya, penghasilan orang tua nih. Sedikit 0,25, sedang 0,5, banyaknya 0 ya. Untuk menentukan nilai fuzzy dari ini ya, termasuk kategori sedikitkah, sedangkah, atau banyak, kita lihat nilai yang paling maksimum yang mana. Oh, ternyata nilai sedang ini yang paling tinggi. Maka untuk TOYES ya dengan penghasilan 750.000, maka fuzzy penghasilan orang tua adalah sedang. Termasuk juga yang Bowo, Erna ini penghasilannya adalah banyak. Ya. Nah, jadi kalau kita lakukan query fuzzy, ya, basis data fuzzy, ya, misalnya siapa sajakah mahasiswa yang nilai TOEFL-nya tinggi tapi IPK-nya cukup, sehingga bisa kita lakukan query, ya. Kalau ini seakan-akan ini adalah bentuk query-nya, ya, nanti kita akan mendapatkan nilai
data ya, data yang hasil query dengan nilai TOEFL tinggi dan IPK-nya cukup. Ya. Dan seterusnya ini kita mau coba ya. Nah, saya sudah siapkan sebuah data nih, ini datanya nih. Jadi data yang tadi saya sudah ketikkan di Excel ya, ini datanya. Kemudian saya mau buat dulu yang nilai yang pertama apa tadi? TOEFL ya, nilai TOEFL ya. Buat TOEFL. Nilai TOEFL-nya adalah rendah, menengah, dan tinggi. Rendah, menengah, tinggi. Ini ada nilai fajinya ya. Kita rapikan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah jelek, cukup, dan bagus untuk nilai IPK. Ya, kita buat di sini nilai IPK. Nilai IPK. Jelek, cukup, bagus. Dia ada nilai. Kita rapikan dulu. Kemudian yang terakhir adalah yang sedikit, banyak, dan sedikit, sedang, dan banyak untuk penghasilan ortu ya. Kita buat penghasilan ortu. Sedikit, sedang, banyak. Ini saya rapikan datanya dulu. Oke, nah untuk mengerjakan ini ya memang kita harus memasukkannya itu ke dalam fungsi keanggotaan Fuzzy ya. Jadi kita hitung berdasarkan fungsi keanggotaan Fuzzy ya untuk menentukan nilai rendah berapa, nilai menengahnya berapa, tinggi berapa, jelek berapa, cukup berapa, dan seterusnya sampai yang terakhir banyak berapa. Saya sudah buatkan ini, jadi ini lebih cepat ya kalau saya buat. Tinggal Anda menerjemahkan ya fungsi keanggotaan Fuzzy ya yang ini ya, grafik Fuzzy ini kan sudah ada fungsi keanggotaannya nih. Jelek, cukup, dan bagus. Nah, ini kita terjemahkan ke dalam fungsi function. Ya. Kemudian sampai ke yang terakhir. Nah, di sini saya tambahkan function untuk mengambil label ya, labelnya. Nah, ini sama dengan cara yang kemarin ya. Ini saya kopikan semua, saya masukin dulu ke dalam makro ya. Jadi kita sudah masukin semua functionnya ya. Tinggal kita ngitung, misalnya untuk rendah dari TOEFL berapa nilainya? Rendah dari TOEFL. Kemudian menengah dari TOEFL. Kita enter. Kemudian tinggi dari TOEFL. Kita udah dapat nilainya nih. Ini kita kasih tengah nih. Nilai jelek sama jelek dari IPK. Cukup dari IPK. Kemudian bagus dari IPK. Hasilnya apa? Kemudian untuk orang tua, sedikit dari penghasilan orang tua. Kemudian sedang dari penghasilan orang tua. Ya, dan yang terakhir banyak dari penghasilan orang tua. Nah, saya buatkan sebuah sheet yang baru ya. Tujuannya untuk mengcopy ini semua ya.
Ini saya buat di sini untuk mengambil data ini ya. Ya, ini datanya ya. Biar bagus, ini saya format mirip ya dengan tadi. Kita buat wrap. Nah ini, jadi sudah ada tabelnya ya. Nah di sini saya buat di sini adalah untuk yang nilai fajinya, jadi bilangan cripsnya ya. Kalau ini kan masih datanya yang ini ya. Ini saya buat aja TOEFL nilai IPK ya. TOEFL, kemudian nilai IPK, kemudian penghasilan ortu. Ini saya buat nilai TOEFL ya. Nah ini. Jadi saya mau query nanti nih. Jadi sudah dapat ini tabelnya ya. Jadi kita buat dulu. Nah, untuk yang kedua ini saya menggunakan function yang sudah saya buat, yaitu get label. Labelnya apa? Dari label Faji, ini saya kunci, kemudian nilai Fajinya. Enter. Jadi kita ngambil dari nilai Faji yang di sini. Oke, ini ada error ya. Maksi sebagai range. Oh, ini label usia pula. Belum saya ganti nih. Ini label nama. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini tinggi ya, dapat. Nah, sekarang untuk yang nilai IPK, ini sama, get label, saya buat label, dari jelek, cukup, dan bagus, saya kunci, kemudian saya ambil nilai fajinya. Tuh, sehingga dapatlah nilai ini. Untuk orang tua juga sama ya, get label, saya ambil sedikit, sedang, dan banyak, ini saya kunci labelnya, kemudian saya ambil nilai fajinya. Ya. Sehingga dapatlah nilai ini. Nah, ini saya rapikan dulu datanya. Nah, sekarang kita coba query. Tadi ada pertanyaan yang pertama. Siapakah mahasiswa ya? Query pertama nih. Siapa sajakah query mahasiswa yang punya nilai TOEFL-nya tinggi, tapi IPK-nya cukup. Jadi hanya nilai TOEFL dan IPK cukup. Kita buat aja di sini. Kita sortir. Kita filter ya. Kita filter. Ya kan? Nilai TOEFL-nya tinggi. Kita buat nilai TOEFL-nya tinggi. IPK-nya cukup. Nggak ada. Ternyata memang nggak ada ya. Kosong ya. Kalau IPK-nya bagus, ini muncul semua nih. Ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. TOEFL-nya rendah, IPK-nya bagus. Kita cek. TOEFL-nya rendah, IPK-nya bagus. Oh, ada satu orang, Usman namanya, gitu kan. Kemudian, siapakah mahasiswa yang nilai TOEFL-nya tinggi, penghasilan orang tuanya sedikit? Ya, nilai TOEFL tinggi, nilai TOEFL-nya tinggi. Ya. Kemudian penghasilan orang tuanya, ini berarti select all ya. Ya. Kemudian penghasilan orang tuanya, tadi mintanya sedikit. Nah, oh nggak ada nih, datanya kosong nih, yang kayak gini. Berarti nggak ada ya, kosong ya untuk yang ini ya. Nah, kan bisa kita query nih, ya.
Kalau yang keempat misalnya, IPK-nya bagus, TOEFL-nya tinggi, penghasilan orang tuanya sedikit misalnya. TOEFL-nya tinggi, ini IPK-nya bagus, penghasilan orang tuanya sedikit. Oh, nggak ada juga ya. Gitu. Jadi kita bisa query ini. Jadi permasalahan di ini itu bisa kita selesaikan dengan model Fuzzy tahan, Fuzzy database tahan. Seperti itu ya untuk Fuzzy database ya. Ya. Nah, ini modulnya. Jadi sebenarnya simple aja ya. Jadi Anda menerjemahkan itu ke dalam fungsi keanggotaan Fuzzy, kemudian nanti kita gunakan function yang saya buat untuk mengambil label gitu ya. Dan kita terapkan di sini. Jadi ini tinggal kita query. Nah, ini sudah query nih. Kita tinggal menampilkan ini semua. Jadi kalau mau query-nya sedikit, ada nggak ya? Oh, cuma satu aja. Nilai TOEFL-nya rendah, nilai IPK-nya bagus. Ya. Ini cara kita melakukan query. Seperti ini ya untuk Fuzzy database ya.